Halo, balik lagi di Pripos Public Relation Podcast edisi pengenalan diorama tahun 2022. Bersama saya Magda Eka dari bidang FVC sebagai moderator podcast kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke pengenalan tentang diorama tahun ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kita sudah bisa lihat di samping saya. Silakan perkenalkan. Oke, halo, nama saya Firda. Saya di sini sebagai Kabid Economic Development atau EcoDev. Di sini saya tidak sendirian, saya di sini bersama. Saya Rahmat selaku koordinator acara diorama pada tahun 2022. Oke, itu dia ya narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Firda dan ada Rahmat. Jadi langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apa sih itu diorama dan apa saja rangkaian acara yang terdapat di diorama? Siapa nih yang mau duluan nih? Silakan. Oke, jadi untuk diorama itu sebenarnya dua rangkaian acara yang dijadikan dalam satu event ya. Jadi di diorama itu ada diskusi umum sama kosmik. Diskusi umum itu sendiri adalah diskusi mengenai tema-tema seputar ekonomi yang sedang hangat, yang memiliki sisi pro dan kontra. Seperti tahun ini kita mengangkat tema mengenai sinergi G20 untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terrealisasikan atau sekedar angan. Nah, nantinya kami bakal ngundang beberapa instansi, praktisi dan akademisi seperti Bank Indonesia, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, jadi di dalam diskusi tersebut kita bakal bahas tuntas nih bersama para ahli-ahli yang memang sudah expert banget di bidangnya untuk memecahkan apakah memang benar-benar tema tersebut benar-benar terrealisasikan atau sekedar angan. Oke, di sini saya jelasin ya. Oke, diorama itu merupakan kepanjangannya nih dari diskusi dan orientasi mahasiswa. Dan diorama ini merupakan agenda atau event terbesar LKPN nih. Agenda collab antara EcoDev juga HRD. Nah, kenapa collab? Nah, di sini diorama ada dua acara nih yang akan dijadikan satu. Yang pertama ada DISUM atau diskusi umum dan juga kosmik. Nah, diskusi umum atau kita persingkat oleh DISUM itu merupakan salah satu program kerja dari EcoDev yang akan yang tentang diskusi umum pada yang mengundang narasumber kita nih, yaitu praktisi, instansi dan juga akademisi. Nah, di Zoom ini tahun ini kita akan mengangkat tema yaitu sinergi G20 untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terrealisasikan atau sekedar angan. Nah, nanti akan mengundang salah satunya dari instansi dari Bank Indonesia, terus juga ada praktisi dari Kadin atau Kamar Dagangan Industri Indonesia dan juga Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dan juga dari akademisinya dari dosen FEB Unmul. Mungkin itu salah satu penjelasan singkat ya terkait apa sih itu DISUM. Oke, di sini Rahmat akan ngejelasin apa sih itu kosmik. Oke, jadi kalau untuk kosmik itu singkatan dari Introduction of Institution for Economic Study and Development. Jadi secara sederhananya itu adalah orientasi mahasiswa baru sebelum memasuki lembaga kajian dan pengembangan ekonomi. Jadi di dalam kosmik tersebut nanti bakal ada nih perkenalan dari beberapa bidang yang ada di LKPE. Misalnya seperti HRD, SRM, PR, FEC dan EcoDev. Jadi bakal diperlihatkan tuh atau diperkenalkan bidang-bidang tersebut tuh apa aja tupoksi dan tugasnya. Nah, selain ada pengenalan bidang atau showcase, nanti juga bakal dihadirin nih sama kakak-kakak alumni LKPE yang akan mengisi talk show mengenai materi seputar ke LKPN. Itu penjelasan mengenai kosmik. Oke, jadi itu ya guys, apa itu diorama, acaranya itu apa aja sih? Ternyata diorama ini adalah salah satu diskusi dan orientasi mahasiswa baru dari LKPS itu sendiri. Nah, selanjutnya nih pasti orang-orang pada pengen tahu kapan dan di mana sih acara diorama itu akan dilaksanakan? Boleh Rahmat? Baik, jadi untuk diorama tahun ini rencananya akan dilaksanakan di tanggal Untuk waktunya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, jadi untuk
para adik maba sekalian yang tidak memiliki kelas, daripada kalian boring kan atau apa, bisa nih join di agenda kami di Disum dan Kosmik. Oke, itu dia ya. Catat. Nah, yang ketiga nih, pertanyaan ketiga nih Kak. Mengapa wajib untuk mengikuti diorama dan benefit apa aja sih yang didapatkan kalau kita ngikutin diorama? Boleh nih Kak Firda? Oke, kenapa wajib banget nih ngikutin agenda kita yaitu diorama? Salah satunya mendapatkan benefit yang sangat banyak sih. Yang pertama, pengalaman terbaru kalian nih. Kan langkah-langkah nih ya, diskusi umum, kita hadirkan ada narasumbernya nih kayak praktisi, instansi juga akademisi. Nah, berarti nanti kalian akan diskusi nih tentang tema G20 nanti itu kepada atau sekedar tanya nih atau menyampaikan pendapat kalian nih tentang tema yang akan kita angkat itu. Nah, terus yang kedua ada juga relasi nih. Nah, mahasiswa FEB Unmul kan luas ya. Pasti terumpama kalian para mahasiswa baru nih bisa nih kenalan kepada teman-teman yang lainnya juga. Nah, terus tuh yang ketiga nih, yang pasti dapat sertifikat nih. Nah, sertifikat nih wajib sih, bakalan masuk SIA nih lebih tepatnya. Terus yang terakhir, yang pasti kalian pasti dapat free konsumsi gitu. Rahmat, ada yang mau nambahkan? Ya baik, jadi untuk benefit bakal banyak kayak benefitnya di 2 hari acara itu. Misalnya di Disum, kalian bisa banget nih bisa nambah wawasan kalian terkait dengan tema yang didiskusikan nantinya, seperti G20 itu apa sih sebenarnya, G20 itu apa saja tugas-tugas dari G20 itu. Nah, sedangkan untuk di Kosmik nanti kalian bakal tahu lebih dalam nih apa itu LKPE, bagaimana LKPI itu membantu para mahasiswa untuk mengembangkan skillnya, mengimprove skillnya, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Oke, jadi itu ya kenapa wajib untuk ikutin diorama. Benefit-benefitnya kan luar biasa, dan ada tadi tambahan free konsumsi. Ya, itu yang diperlukan oleh mahasiswa ya, konsumsi. Nah, pertanyaan keempat nih, hal menarik dan berbeda apa sih yang dilakukan diorama tahun ini dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya? Boleh nih, Kak Rahmat. Baik, untuk tahun ini apa yang berbeda tahun ini dari tahun sebelumnya? Untuk tahun sebelumnya itu kan acaranya online ya, dan untuk tahun ini itu acaranya bakal dilaksanakan secara offline. Jadi memang benar-benar kalian ada di tempat tersebut nih. Jadi vibes-nya atau suasana kalian jadi mahasiswa itu memang terasa banget nih. Dari segi kalian untuk bersosialisasi sama teman-teman, cari teman, itu memang bakal terasa banget di situ. Baru tuh untuk penampilan bidang-bidangnya kalian nggak natap-natap layar lagi nih, yang sebelumnya kalian online kan. Nah, sekarang bakal kalian lihat langsung di depan mata kalian nih, jadi jelas. Pun kalau kalian ada pertanyaan seputar Kosmik nanti bisa langsung dipertanyakan di situ. Itu yang beda dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Selain itu di tahun ini juga bakal ada nih penampilan dari kakak bidang-bidang LKPE yang akan menampilkan serta memperkenalkan bidang-bidangnya kepada kalian untuk menambah pengetahuan kalian lah mengenai masing-masing bidang tersebut, apa aja tugas-tugasnya di Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi gitu, Pak. Jadi itu ya apa bedanya diorama tahun ini dan tahun lalu, karena tahun-tahun sebelumnya, lebih tepatnya tahun-tahun sebelumnya kan kita ada COVID ya, jadi kita nggak bisa merasakan suasana kampus. Nah, kali ini tahun ini tuh diorama dilaksanakan di kampus, jadi kita bisa merasakan bagaimana menjadi mahasiswa seutuhnya. Asik. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir buat Kak Firda dan juga buat Rahmat, bagaimana nih persyaratan dan tahapan untuk bisa join acara diorama? Boleh nih Kak Firda. Oke, syarat dan ketentuannya, mudah banget nih. Nanti gimana sih cara kalian buat join diorama ini? Nah, yang pertama nanti akan diadakannya nih roadshow tiap-tiap kelas. Terus yang kedua kita juga ada serbar flyer juga ya. Di situ nanti ada link pendaftarannya juga. Nah, yang berminat ikut diorama. Nah, juga nanti apalagi ya? Pasti lebih tepatnya sih nanti lebih banyak ini sih kayak info-info lanjutan lah. Yes, Info-info betul lanjutan sekali. mengenai bagaimana sih caranya kalian itu untuk join diorama. Jadi nanti kan kami bakal nyebarin flyer tuh untuk tata cara pendaftarannya, gimana cara registrasinya. Pokoknya informasi tentang diorama jelas lah nanti di flyer itu. Jadi kalau enggak kalian stay tune aja di Instagramnya LKPE FEB Unmul, dan stay tune juga di Instagramnya diorama. Nanti di situ informasinya jelas tuh mengenai diorama.
Jadi begitu ya teman-teman, kalau misalnya pada mau join diorama nanti stay tune aja di IG-nya LKPE dan IG-nya diorama tahun 2022. Kalau gitu jangan lupa di follow IG-nya LKPE dan juga IG-nya diorama. Oke, segitu aja sih untuk pengenalan diorama di podcast kita kali ini. Mungkin dari Kak Firda sama Rahmat ada kata-kata penutup? Oh ya, tadi saya lupa menambahkan nih bagian benefitnya. Selain dapat apa saja, yang penting dapat door prize juga ya lo kan, Mat? Wes, door prize-nya tuh lumayan menarik sih. Mungkin itu aja sih info selengkapnya, dan jangan lupa pantengin terus nih di IG-nya LKPE_Unmul dan juga Diorama 2022. Baik, jadi untuk para maba ya, ayo dong segera join di acara kami Diorama 2022. Nggak bakal nyesel kok, banyak benefit yang bakal kalian dapat nantinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin boleh pantun nggak nih moderator? Boleh. Ikan hiu ke Balikpapan. Gaskan ya. Jadi segitu aja dari podcast kita pada sore hari ini. Saya Magda Eka pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu di Diorama tahun 2022. See you. See you guys.